Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketetapan al-iman, yang mana senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan, taufik, demikian pula dikuatkan keimanan serta diwafatkan di atas keimanan. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita masih kitab Al-Faraid yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Allamah Abdus Samad Ibn Muhammad Al-Katib rahimahullahu ta'ala. Bahasan kita kali ini bab baru, bahasan baru insyaallah ta'ala, yakni bahasan tentang ar-raddu. Ar-radd ini kebalikan al-aul. Kalau sebelumnya telah kita jelaskan tentang al-aul, bagaimana menyelesaikan hitungan atau permasalahan aul. Aul yang telah kita jelaskan di edisi yang sebelumnya dan sebelumnya, yaitu meningkatnya asal masalah dikarenakan banyaknya ahli waris yang mendapatkan hak itu. Artinya bagian masing-masing ahli waris akan dikurangi dengan permasalahan ataupun dengan karena asal masalahnya meningkat. Adapun bahasan kita kali ini sedikit berbeda atau kebalikan al-aul. Mungkin sebelum kita memasuki bahasan demi bahasan, kita contohkan permasalahannya. Lalu kita akan memasuki bahasan demi bahasan. Kalau sebelumnya telah kita contohkan kasus misalkan seorang meninggalkan suami, kemudian ada dua saudara perempuan kandung. Yang demikian bagian suami adalah setengah, 2/3. Ini kasus yang telah kita jelaskan sebelumnya, yaitu tentang aul. Aul 6 menjadi 7. Aul 6 menjadi 7. Sehingga masing-masing bagian ahli waris dikurangi. Suami 3/6 menjadi 3/7. Dua saudara perempuan kandung yang asalnya 4/6 menjadi 4/7. Ini telah kita jelaskan. Aul 6 menjadi 7. Aul 6 menjadi 8. Aul 6 menjadi 9. Aul 6 menjadi 10. Kemudian aul 12 menjadi 13, aul 12 menjadi 15, aul 12 menjadi 17, kemudian aul 24 menjadi 27, telah kita jelaskan contoh-contohnya. Adapun kasus yang kebalikan ini, dan ini banyak kita jumpai pada masail-masail yang ada di lapangan, masail faraid yang ada di lapangan. Seorang meninggalkan suami dan anggaplah sama dua saudara perempuan seibu. Ini bedanya
2 saudara perempuan kandung ini yang seibu. Jadi sekali lagi yang ini masalah aul. Ini tentang aul. Seorang meninggalkan suami dan 2 saudara perempuan seibu. Ini salah satu contoh. Suami mendapat bagian setengah. Sama di sini. 2 saudara perempuan seibu mendapatkan bagian 1/3. Ahli warisnya hanya ini. Tidak ada yang lain. Kalau kita melihat apakah kemudian menyelesaikannya langsung 6, 3, 2, 5 begini? Tidak demikian. Tidak demikian, ini salah. Nah, nanti ini akan ada penyelesaian tersendiri. Penyelesaiannya bagian suami betul. Adapun bagian 2 saudara perempuan seibu 1/3, 2, masih ada sisa 1. Sisa 1 ini dikembalikan, ditambahkan kepada saudara perempuan yang seibu. Ada contoh yang lain, gampangan yang lain. Ini tentang rod ya. Contoh yang lain. Seorang meninggalkan 1 anak perempuan. Si mayit meninggalkan 1 anak perempuan. Tidak ada ahli waris yang lainnya. Setelah diteliti, ditanya, dilihat, tidak ada ahli waris yang lainnya. Si mayit hanya meninggalkan 1 anak perempuan. Jadi si mayit sekali lagi meninggalkan hanya 1 anak perempuan. Ahli warisnya hanya 1 anak perempuan, tidak ada yang lainnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagiannya setengah, 1 anak perempuan. Bila mana peninggalan 100 juta katakanlah, otomatis 50 juta. Misalkan peninggalan 100 juta, 50 juta bagiannya. Lalu setengahnya 50 juta sisa kemana? Ini yang akan kita bahas. Atau contoh ini yang lain, contoh rod dalam faraid. Dalam hal ini sisa ditambahkan ke anak perempuan ini. Dengan kata lain, anak perempuan mendapatkan, kalau bahasa faraid, mendapatkan bagian farbon wa roddan. Artinya dia mendapatkan bagian setengah dan sisanya pengembaliannya. Bukan asobah ya, bukan asobah, melainkan dikembalikan sisanya, bukan asobah, melainkan rod. Nah ini, melainkan rod, pengembalian dikembalikan lagi. Jadi dengan kata lain, 1 anak perempuan ini mendapatkan bagian 100. Seakan-akan dia itu asobah, padahal bukan asobah. Ini namanya rod namanya. Contoh yang lain. Seorang meninggalkan ibu. Tidak ada ahli waris yang lain, hanya ibu. Bagian ibu 1/3. Tapi karena hanya ibu saja, maka anggaplah peninggalan 100. Maka semuanya ini dikembalikan ke ibu. Artinya apa? Sepertiganya 33,33 ditambahkan 66,666. Jadi ibu mendapat bagian fardu, yaitu yang ditetapkan. Bagian yang ditetapkan yaitu 1/3.
dan dikembalikan. Jadi rot itu artinya dikembalikan sisanya kepada ibu lagi. Mengapa? Karena tidak ada ahli waris yang lain. Tidak ada ahli waris asabah dan tidak ada ahli waris yang lainnya. Lalu bagaimana jika tadi satu anak perempuan ini ada bukan satu, melainkan lebih. Anggap ada 4 anak perempuan. Otomatis bagiannya aslinya 2/3. 2/3 ini karena tidak ada ahli waris yang lainnya dikembalikan sisanya. 2/3 sekitar berapa? 66,66666. Sisanya 33 dikembalikan lagi. Dengan kata lain 100 juta ini dibagi 4 langsung saja. 100 juta tinggal dibagi 4. Masing-masing 25, 25, 25, 25. Ini beberapa contoh ar-rod dan pastinya rod ini kebalikan dari aul. Kebalikan dari aul. Kalau aul di sini ada peningkatan pada asal masalahnya sehingga bagian masing-masing akan dikurangi jatahnya. Sebaliknya rod tidak. Rod itu ada sisa dan tidak ada asabah sehingga dikembalikan lagi kepada ahli waris yang ada selain suami atau istri. Akan kita jelaskan nanti. Jadi siapa saja yang mendapat bagian rod, nanti kita jelaskan ada 8 golongan. 8 golongan ahli waris yang mendapatkan rod selain suami sama istri. Nah, ini gambaran tentang ar-raddu. Jadi ar-raddu di sini dikatakan oleh al-muallif, ar-raddu itu secara bahasa itu al-i'adah, mengembalikan. Artinya mengembalikan, ya dikembalikan. Adapun secara istilahnya dalam faraid yaitu mengembalikan sisa harta peninggalan kepada ahli waris yang ada sesuai dengan bagiannya. Kalau dalam kitab disebutkan ziyadatun fil ansiba wa naqsun fis siham. Ziyadatun fil ansiba, jadi bertambahnya bagian ahli waris ya, dan berkurangnya asal masalah atau siham masalahnya. Jadi rod ini kebalikan dari aul. Sekali lagi, rod ini kebalikan dari al-aul. Al-ulama memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilmi sejak zaman sahabat Nabi. Apakah jika ada sisa, tidak ada asabah tadi, dikembalikan kepada ahlul rod ataukah tidak? Ada 2 pendapat di kalangan as-sahabah. Bahwasanya pendapat yang pertama, pendapat Zaid bin Sabit dan yang lainnya, di antaranya Al-Imam Malik dan juga Asy-Syafi'i pada Al-Qaul Al-Qadim, pada qaul yang lama, mengatakan bahwasanya jika ada sisa tidak dikembalikan. Tidak dikembalikan kepada ahlul rod, melainkan dikembalikan kepada baitul mal muslimin, kas negara. Kas negara buat kepentingan kaum muslimin. Adapun pendapat yang kedua, bahwasanya ahlul rod atau jika ada kembalian atau jika ada sisa, maka dikembalikan kepada ahlul rod, kepada ahli waris yang berhak mendapatkan rod pengembalian tadi. Hal ini pendapat
sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, dan yang lainnya. Dan pendapat ini dikuatkan pula oleh Al-Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan juga Al-Imam Syafi'i dalam Al-Qaul Al-Jadid. Memang di sebagian diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam riwayat-riwayatnya, apabila ada baitul mal yang tertata rapi atau kas negara yang sudah dikelola dengan baik dan rapi, maka dikembalikan ke sana. Tapi bila mana tidak ada, dikembalikan kepada ahlul ghad. Dan pendapat yang kedua, dikembalikan kepada ahlul ghad ini insya Allah yang lebih kuat. Karena apa? Karena sebagian mengatakan bahwasanya baitul mal muslimin, kas negara kaum muslimin untuk kebutuhan kaum muslimin, ini memiliki satu hubungan saja, yaitu hubungan al-Islam. Memiliki satu hubungan saja, yaitu al-Islam. Adapun ahlul ghad, kerabat ahli waris yang nanti kita sebutkan siapa saja yang berhak mendapatkan ghad itu, ada 8. Itu terhubung dengan si mayit, baik karena al-Islam dan juga ada hubungan nasab, ada hubungan kekerabatan, sehingga pendapat ini insya Allah yang lebih kuat. Jadi al-ghad sebagaimana tadi kita contohkan dan insya Allah akan kita contohkan, adalah satu permasalahan dalam faraid bila mana terdapat sisa, tidak ada asabah, sisa setelah bagian ahli waris yang ditetapkan dan tidak ada asabah, maka dikembalikan kepada ahli waris yang ada. Makanya al-ghad ini ada ketentuannya. Sebagian meletakkan 3 ketentuan dan umumnya meletakkan 2 ketentuan, 2 syarat. Apa 2 syarat ini? Yang pertama, ahli waris zawil furud, ahli waris yang mendapatkan bagian tetap tadi, tidak menghabiskan harta. Dengan kata lain ada sisa. Dengan kata lain ada sisa. Dan ketentuan yang kedua, tidak ada asobah. 2 ketentuan ini yang harus ada pada ghad. Bila mana ada asobah, tidak mungkin ada ghad. Kita contohkan. Jadi kita sebutkan juga siapa saja yang mendapatkan ghad tadi. Jadi mereka yang mengatakan adanya ghad ini pun meletakkan ketentuan, meletakkan syarat. Syaratnya, syarat ghad terdapat sisa. Tiada asobah. Jadi yang pertama terdapat sisa. Ya, sebagaimana tadi kita contohkan. Seorang meninggalkan 4 anak perempuan. Ketentuannya 4 anak perempuan hanya 2/3. Masih ada sisa 1/3. Karena tidak ada ahli waris yang, karena ada sisa, ini terdapat sisa, masih ada sisa. Misalkan peninggalan 100 juta. Jika ahli warisnya hanya 4 anak perempuan, maka langsung dibagi 25, 25, 25, 25, masing-masing 25 juta.
Jadi ketentuan riwayat ini terdapat sisa, tiada asobah. Tidak ada asobah. Beda kalau kita katakan ada 4 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Empat anak perempuan, 1 anak laki-laki. Tidak mungkin ada sisa. Mengapa? Karena langsung dibagi 6. Dibagi 6 bagian. Kok bisa dibagi 6 bagian? Bagian anak perempuan masing-masing 1, 1, 1, 1. Ini 2 bagian. Sehingga, jadi misalkan peninggalan 100 juta. Ya tinggal dibagi 6. Masing-masing ini 1 bagian untuk anak perempuan, anak laki-laki 2 bagian. Jika ada asobah, maka tidak mungkin terjadi rot. Seorang meninggalkan 1 anak perempuan dan ayah. Kita katakan anak perempuan bagiannya setengah. 1/6 plus asobah. Karena ada asobah, tidak mungkin ada sisa. Sehingga yang demikian tidak mungkin rot. Jadi intinya sekali lagi, rot itu apabila ada sisa setelah bagian yang ditetapkan dan tidak ada asobah. Bila mana ada asobah, maka tidak mungkin rot. Oke, kita contohkan yang lain. Ingat bahasan yang sebelumnya juga telah kita contohkan contoh ini. Seorang meninggalkan suami dan 1 saudara perempuan kandung. Seorang meninggalkan suami dan 1 saudara perempuan kandung. Bagian suami bagiannya setengah. 1 saudara perempuan kandung bagiannya setengah. Ini tidak ada asobah, betul. Tidak ada asobah. Namun apakah ada sisa? Tidak ada sisa. Jadi tidak mungkin dikembalikan lagi. Karena ini masalahnya, sebagaimana yang telah kita jelaskan, ini namanya masalah al-adilah. Nah, ini namanya al-masalah al-adilah. Masalah yang adil. Asal masalahnya 2, ini 1-1. Misalkan 100 juta, 50, tidak ada sisa. Jadi yang demikian ini tidak mungkin rot lagi. Karena masalahnya klop pas gitu. Intinya ketentuan rot ini. Ketentuan rot itu terdapat sisa setelah bagian yang ditetapkan dan tidak ada asobah. Sekali lagi, ketentuan rot itu terdapat sisa setelah bagian yang ditetapkan. Contoh ini tadi 4 anak perempuan, tidak ada asobah. Nah, ini nanti terjadi rot. Siapa saja ahli waris yang mendapatkan rot? Ada 8 yang telah kita. Yang pertama, ibu, nenek. Nenek ini baik nenek dari ibu atau nenek dari ayah. Jadi nenek dari ibu atau dari ayah. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, dan yang ke-8 saudara laki-laki seibu. Ini yang akan mendapatkan
rot. Ini yang akan mendapatkan rot. Yang pertama adalah ibu. Kalau kita lihat semuanya perempuan kecuali yang ke-8. Sebagian menggabungkan antara yang ini digabungkan jadi 1 sehingga menjadi 7. Memang betul sebagian di dalam sebagian kitab ini digabung saudara laki-laki dan perempuan yang seibu. Otomatis menjadi 7 nantinya. Jadi sebagian menyebutkan ahlul rot itu ada 7. 7 itu bagaimana? Saudara laki dan perempuan digabungkan. Saudara laki, saudara perempuan dan laki yang seibu. Bila mana? Jadi ini semua yang akan mendapatkan rot. Sebagaimana tadi kita contohkan. Misalkan contoh yang lain ya. Saudara meninggalkan ibu, 1 putri, 1 anak, sama ibu. Langsung kita contohkan. Jadi tidak mungkin tidak hanya satu-satu aja, bisa jadi gabung begini. Tinggal kita lihat. Kita lihat hak-haknya dahulu. Kapan kita bisa mengetahui masalah ini rot atau aul? Atau masalah ini adilah? Ya dengan kita mengetahui bagian masing-masing. Jadi kita akan mengetahui ini masalah rot atau masalah aul atau masalah yang adilah dengan kita menetapkan ini ahli waris yang mendapatkan bagian tetap setengah. Ibu 1/6. Secara matematik 1/6 sama setengah. Masih ada sisa. Masih ada sisa yaitu 2/6. Anak perempuan mendapat bagian setengah, dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Ibu mendapatkan 1/6 An-Nisa ayat yang ke-11. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Ini kita selesaikan sebagaimana biasanya. 6 dengan penyebut 6 dengan 2, kita ambil yang 2. Jadi ini 3, 1. Kadang kebanyakan kita mengambil langsung, kalau sudah ketemu demikian, oh jelas, kita jumlah langsung. Oh ini menjadi 4. Artinya apa? 3/4 sama 1/4. Loh, kalau gitu ditambahkan bagian ibu, bagian anak perempuan. Iya. Nah itulah. 3/4 ini adalah fardhon wa roddan. Nah ini nanti bagiannya fardhon wa roddan gitu. Fardhon. Apa maksudnya fardhon wa roddan ini? Mendapatkan bagian fardu 1/6 dan ditambahkan, dikembalikan lagi. Misalkan ada harta 100 juta. Maka di sini 75 juta, di sini 25 juta. Loh, bukannya mendapatkan 1/6. Awalnya mendapat 1/6 karena ada tambahan atau sisa kembalian dikembalikan, ditambahkan masing-masing. Yang anak perempuan ditambahkan, ibu pun ditambahkan. Jadi 3/4 kali 100, 1/4 kali 100 nantinya. Ini salah satu penyelesaian rot. Bagaimana mungkin kita gabungkan lagi yang bisa digabungkan ya? Oke, kita contohkan yang lain. Supaya tahu apakah permasalahannya rot ataukah bukan. Kita ambil misalkan ibu 1 anak sama cucu. Saudara meninggalkan ibu 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki.
Jadi kalau tadi 2, ini kita tambahi lagi 1. Kita lihat lagi bagian masing-masing. Ibu bagiannya 1/6. Anak perempuan bagiannya 1/2. Cucu perempuan bagiannya 1/6. Ada nggak sisanya di sini? Oh, kita lihat ada. Dari mana kita tahu ada sisanya? Ini kan matematikanya ketemu sudah. 1, 3, 1. Oh, menjadi 5. Dengan kata lain, ibu itu bukan 1/6, 1/5. 1/5, 3/5, 1/5. Dikali. Peninggalannya berapa? Kalau 100 juta ya tinggal dikalikan 100 juta. Jadi ini masalah rot juga. Baik. Kemudian kita kembali kepada kitab. Jadi rot tadi ketentuannya, yaqul al-muallif di sini syurutur rot, yaitu awalan adamul asabah fil warathah, tidak adanya asabah. Karena bila mana ada asabah, maka sisa itu akan diambil oleh asabah. Yang kedua, antakuna sihamul furudi aqallu min aslil mas'alah wa tusamma hina idin naqisah. Atau dengan kata lain, idza lam yastaghriq ashabul furud tarikah, jika ahli waris yang mendapatkan bagian tetap itu tidak menghabiskan peninggalan. Jadi bahasa yang mungkin disimpel atau disimpulkan ya, ada sisa. Ada sisa, tidak ada asabah. Ini 2 ketentuannya. Kemudian al-muallif mengatakan wal warasatul ladzina yuraddu alaihim wa asnafuhum, dikatakan di sini sab'ah. Jadi ahli waris yang mendapatkan rot ya, al-warisuna bil fardi min dawi qurbal mayyit. Ahli waris yang mendapatkan rot itu adalah kerabat si mayyit yang ada hubungan nasab ya, yang mendapatkan bagian tetap tadi itu, selain suami atau istri. Karena suami sama istri atau istri itu dia terhubungnya dengan sebab nikah, bukan nasab, sehingga tidak tergolong ahli arad. Kemudian dikatakan wa asnafuhum sab'ah. Nah ini di sini dikatakan ada 7 golongan. Yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga saudara perempuan kandung, yang keempat saudara perempuan sebapak, yang kelima saudara laki-laki dan perempuan yang seibu. Nah ini digabungkan di sini di kitab ini. Yang keenam ibu, dan yang ketujuh nenek. Nah ini ada 7 golongan, atau bisa dikatakan 8 juga boleh. Kalau dipisahkan saudara laki dan perempuan yang seibu maka menjadi 8. Kalau digabungkan menjadi 7. Intinya 7 ini yang berhak mendapatkan rot. Adapun suami ataupun istri tidak mendapatkan rot karena bukan tidak ada hubungan kekerabatan, atau kewarisannya itu sebabnya nikah. Jadi sebab nikah, bukan sebab nasab. Baik. Adapun penyelesaiannya, ahlul ilmi ketika telah menjelaskan definisi, ketentuan, golongan-golongannya, siapa saja, mereka
tidak lupa untuk menjelaskan penyelesaian sebagaimana tadi telah kita contohkan sebagiannya. Dalam penyelesaiannya ini ada beberapa metode. Ini kita jelaskan global aja pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan jelaskan di lanjutan di pertemuan mendatang. Secara global, keadaan rod dalam faraid itu dijelaskan oleh muallif di sini ada 6 golongan. Jadi kalau kita bisa ini tadi ketentuan dan siapa saja mereka. Setelah itu al-muallif menjelaskan keadaan-keadaan masalah rod. Artinya apa? Keadaan yang terjadi ataupun penyelesaiannya pula nanti digolongkan menjadi 6 keadaan. Kita bagi 2 aja di sini. Yang pertama keadaan rod, anggaplah A, keadaan rod bersama atau tidak ya. Tidak bersama suami atau istri. Ini yang B, keadaan rod bersama suami. Nanti ada perbedaannya penyelesaiannya nanti ya. Jadi ini keadaan rod tidak bersama suami atau artinya apa? Tidak ada suami atau istri. Nanti ini ada 3. Di sini pun ada 3. Lebih jelasnya mungkin saya contohkan. Misalkan di sini seorang meninggalkan 1 anak perempuan. Di sini seorang meninggalkan 4 anak perempuan. Di sini seorang meninggalkan anak perempuan sama ibu. Ini contoh-contoh yang dicontohkan. Jadi ada 3 keadaan nantinya. 1 anak perempuan, artinya ini 1 golongan dengan jumlah 1. Kalau ini 1 golongan dengan jumlah banyak. Jadi dikatakan di situ oleh al-muallif, keadaan yang pertama itu man yuraddu alaihi syakhsan wahidan. Jadi yang mendapatkan rod itu 1 orang gitu. Satu orang, 1 person. Kemudian yang di sini man yuraddu alaihi sinfan wahidan. Lakin muta'addid gitu. Yang mendapatkan rod ini 1 jenis, 1 kelompok, namun berbilang banyak. Tapi kalau di sini lebih dari 1 jenis, ada anak perempuan, ada ibu. Yang membedakan di sini nanti, di sini ada suami, 1 anak perempuan, suami, 4 anak perempuan, suami, 1 anak perempuan, sama ibu. Nanti kita cek nanti ya, supaya tahu apakah ada rod atau tidak. Ini bagiannya 1/4. Ini bagiannya setengah, 1/6. Kalau kita lihat 12, 3, 6. Ya, ini rod juga ini.
Penyelesaiannya tidak demikian nanti. Nanti ada penyelesaian tersendiri dalam menyelesaikannya. Nah, ini sekedar gambaran. Rot itu ya, ini kalau kita hitung ada 6. Ini kelompok ini ada 3, kelompok ini ada 3, jadi ada 6 nantinya. Jadi keadaan rot itu 3 tidak ada suami dan istri, dan 3 ada salah satu suami atau istri. Ada salah satu suami atau istri. Nanti penyelesaiannya beda. Penyelesaiannya beda. Kalau tidak ada suami atau istri langsung dibagi. Artinya apa? Langsung peninggalan 100 juta semuanya milik. Peninggalan 100 juta dibagi 4. Dibagi 4 masing-masing 25, 25, 25. Ini bagaimana? Ini setengah, ini 1/6. Peninggalan 100 juta bagaimana menyelesaikannya? Sebagaimana tadi menjadi 75, 25. Ini gambaran singkat, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi beberapa contoh yang diketengahkan oleh muallif tentang rot ini. Dan sekali lagi pembahasan rot ini kebalikan ya. Kebalikan dari aul. Kebalikan dari aul. Dari sisi mananya? Dari sisi bahwasanya bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan akan ditambah pada kasus rot. Sebaliknya, pada kasus aul, bagian masing-masing ahli waris akan dikurangi. Ini kebalikan sekali. Sekali lagi, rot ini bagian masing-masing ahli waris itu akan ditambah. Karenanya ada sisa dan tidak ada asobah. Adapun aul, bagian masing-masing ahli waris itu akan dikurangi. Akan dikurangi. Ini tentang rot, bahwasanya kebalikan al-aul. Ini yang bisa kita sampaikan. Maaf lupa menyampaikan soal tadi. Ada sebenarnya soal yang sudah saya siapkan sebetulnya. Oke, soalnya mungkin sambil kita sampaikan sekarang ini. Seorang meninggalkan suami, 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki, dan anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Ya, ini aja yang soalnya, satu aja. Memang ilmu ini membutuhkan kekhususan, ketekunan. Adapun disampaikannya pada Al-Iman ini insya Allah sebagai penggugah bagi penuntut ilmu khususnya untuk mencintai ilmu ini dan mempelajarinya sekaligus ke depan. Karena kalau kita sudah cinta kepada satu ilmu, akan ada keinginan untuk mempelajarinya, akan ada keinginan untuk mengetahuinya. Makanya bab-bab yang kita sampaikan pun tidak sesuai, tidak melulu yang sesuai dengan kitab, melainkan kita kemas ulang kembali agar bisa dicerna, meskipun ada beberapa materi yang membutuhkan penjelasan ulang insyaallah taala. Nah, ini sedikit yang ingin saya tekankan atau saya tegaskan kembali, khususnya penuntut ilmu. Janganlah kemudian enggan untuk mengetahui ilmu ini. Mungkin sebagian mengatakan, Ustadz sudah banyak aplikasi-aplikasi, baik di Android ataupun di Apple. Kita pakai aplikasi saja. Taib. Sebaliknya saya akan kembali katakan, sebagai penuntut ilmu, janganlah kemudian kita mengandalkan, tanda kutip,
atau berpegangan kepada aplikasi-aplikasi itu. Bagaimana kita membuat aplikasi? Membuat aplikasi supaya manfaat untuk orang lain. Sehingga apa? Dengan kita ada keinginan membuatnya, otomatis kita mempelajarinya. Tapi kalau kita sudah mengandalkan apa-apa yang ada di aplikasi, baik di Android atau di iOS atau niscaya tidak akan tergugah untuk mempelajarinya. Tidak akan ada niatan untuk mempelajarinya. Ya sudah, di aplikasi sudah ada. Dan aplikasi bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya, dalam hal ini lebih baik untuk ditekuni khususnya penuntut ilmu. Ini sebagai tambahan dan sebagai penutup kaitan dengan pembahasan Al-Faraid. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan mendatang. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.